kita sambut kehadiran keluarga dan para paslon. Setia satu sama lain, saling membagi, saling memberi diri. Maka keluarga Pak Ardi dan Mulani merayakan peristiwa rahmat ini, dan juga untuk kita sekalian kita bisa mengambil hikmahnya di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita bawa dalam doa-doa kita, dan kita awali Ekaristi Kudus ini dengan mengakui segala kekurangan kita. Kita mohon ampun agar kita dilayakkan untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Rahmat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara
Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, sejak awal mula Engkau menciptakan manusia, Engkau telah memberi seorang Hawa yang setara bagi Adam sebagai teman hidupnya. Engkau senantiasa ada untuk mereka. Engkau memberkati mereka dan memanggilnya untuk menjadi gambaran berkat-Mu melalui hidup berkeluarga. Maka tumbuhkanlah cinta kasih-Mu dalam hidup mereka, karena Engkau sendiri adalah kasih. Kami bersyukur atas semuanya itu bersama Bapak Ardi dan Ibu Lani yang telah genap 50 tahun mendayung bahtera rumah tangga, supaya menjadi keluarga yang memancarkan cinta kasih Kristiani. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan, sehingga sampai saat ini mereka tetap bersatu dalam nama-Mu. Berkatilah mereka berdua dan berkatilah pula anak cucu mereka, agar tetap rukun dan bersatu dalam suka dan duka menghadapi perjalanan hidup mereka kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yaitu firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Rajaku, Agung
sampai dengan ayat 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu ia sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa baik. Memang hari ini adalah hari yang luar biasa. Ada 2 ABG yang lari duduk bersanding. Ya memang dampaknya ABG, ya kan? Angkatan babe gue. Yang hadir juga di sini saya lihat wajah-wajah ABG juga. Kebanyakan wajah-wajah ABG. Wajah-wajah angkatan babe gue. Luar biasa pada hari ini. Karena ya saya cukup mengikuti, walaupun tidak terlalu lama, tetapi mengikuti perjalanan hidup 2 orang tua ini luar biasa. Sudah 50 tahun menikah, Sang Arjuna masih bisa main bulu tangkis. Iya, masih bisa party, masih bisa nantang saya. Datang Pak Romo Leo sama Romo Marcel. Ibu Lani juga luar biasa, walaupun dia sudah pincang-pincang, ya kan, tapi masih antar sana sini romo-romo yang lagi sakit ini, pergi ke dokter, ke rumah sakit, ini yang masih gandeng-gandeng romo pergi ke rumah sakit, padahal dia kakinya juga sakit ya. Luar biasa 2 orang tua kita ini masih aktif lagi untuk ngajar ya. Ngajar anak-anak muda dan juga ngajar orang-orang tua. Yang seringkali dia katakan, Romo lebih sulit ngajar orang tua daripada orang muda. Saya tanya kenapa? Itu mereka punya telinga itu sudah susah untuk dengar. Saya bilang sama. Jadi jangan mengeluh. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau tanya lagi pertanyaan ini yang sangat sederhana untuk kedua sejoli. Pak Ardi, ya jangan kaget, santai aja. Apa sih yang berubah dalam diri Ibu Lani? Dulu waktu masih pacaran, pernah Ibu Lani posting di apa itu, di mana itu, WA, itu baru lagi pacaran, mereka 2 lagi pacaran. Kalau nggak salah Ibu Lani pakai baju agak merah-merah ya.
Wah, cantiknya luar biasa Dewi. Mama dulu cantik, ya kan? Cucu-cucunya juga, opa luar biasa cantik. Opa juga gangga, ya kan? Cakep. Sekarang ini masih cakep. Apa sih yang berubah dalam diri ini Ibu Lani? Berubah itu Hah? ya sekarang agak saya Jangan-jangan sama ya? Jangan-jangan sama sama rewel. Biasa itu yang begitu-begitu pasti berubah. Siapapun dia itu akan berubah. Kulit juga berubah, mata juga berubah, telinga juga berubah, banyak hal yang berubah. Tapi ada hal yang tidak pernah akan berubah. Apa itu? kasih sayang cinta. Iya, kasih sayang itu tidak akan pernah berubah. Saya sangat tertarik dengan apa yang ada dibaca Injil yang kita dengarkan tadi di kalimatnya yang terakhir. Dikatakan begini, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Cuma melihat aja udah percaya. Kalau dulu lebih banyak mungkin cemburu-cemburu kan? Ya, dong. Iya. Cemburu. Cemburu kan dulu banyak cemburu. Jangan pikir orang itu kalau udah tua menikah itu nggak cemburu-cemburu lagi. Banyak juga cemburu. Saya tukang pijit saya di Bogor itu satu imam masjid, udah umur 89 tahun. Kalau dia pijit saya, dia katakan, Romo, istri saya marah-marah, Umi marah-marah. Kenapa? Dia pikir saya keluar ini cari wanita lain. Dalam bahasa Sunda, tapi saya bisa mengerti lebih sedikit. Itu udah 89 tahun masih cemburu ya. Sekarang jangan panik. Lebih banyak apa? Melihat. Bukan melihat dengan mata pertama-tama, tetapi melihat dengan hati dan iman dan percaya. Yang simpel-simpel aja. Contohnya begini dalam hidup sehari-hari. Kalau Ibu Lani sudah kunci itu lemari tempat snack, Pak Ardi langsung mengerti. Oh, saya jangan terlalu banyak rakus makan snack, ya kan? Nanti darah tinggi lagi, kolesterol naik lagi, asam urat naik lagi, ya kan? Dari dengan cuma melihat, oh begitu, langsung percaya. Istriku itu punya maksud yang baik dalam hidup. Begitu juga kalau Pak Ardi itu udah duduk di bangku atau di teras di depan rumah, Ibu Lani langsung tahu. Lihat, oh dia udah duduk di situ, berarti dia butuh apa? Kopi, ya kan? Langsung Ibu Lani cepat-cepat buat kopi untuk Sang Arjuna itu. Nggak perlu lagi ngomong, ya kan? Mau kopi nggak? Kalau banyak ngomong malah banyak berantem, ya kan? Udah tahu jam segini saya mau minum kopi, mau tanya lagi, ya kan? Jadi lebih banyak memakai apa dalam relasi dan komunikasi di 50 tahun hidup perkawinan kalian berdua, yaitu lebih
memakai hati untuk melihat dan ada saling percaya di dalam. Kalau itu ada, yang lain-lain itu boleh berubah. Tetapi yang tadi itu kasih yang ada di dalam hati itu tidak akan pernah berubah, bahkan justru bertumbuh semakin jauh, semakin dalam. Seperti dikatakan oleh kitab suci, melihat lalu percaya. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita sungguh-sungguh bersyukur. Papa dan mama kalian, anak-anak hadir, cucu-cucu juga hadir. Mereka berdua adalah bukan hanya sebagai contoh atau teladan, tetapi kesaksian hidup mereka buat keluarga dan juga buat kita semua yang mengenal keluarga ini. Kita berdoa supaya mereka tetap sehat-sehat, ya kan? Saya takut bilang berdoa panjang umur, karena umur kita itu semakin hari semakin pendek, sebenarnya bukan semakin panjang. Pokoknya Tuhan kasih umur berapa untuk kita tetap selalu bersyukur sama Tuhan. Dan untuk anak-anak, Anda semua ini adalah waktu yang penuh dengan keemasan. Bukan hanya karena 50 tahun, tetapi untuk anak-anak di mana orang tua itu masih ada, itu adalah masa-masa emas untuk anak-anak. Kalian boleh rajin berkumpul satu sama lain, saling mengunjungi satu sama lain, saling melihat satu sama lain. Tidak tahu kalau orang tua tidak ada lagi dengan keluarga, mungkin anak-anak itu sudah jarang ketemu karena sudah punya kesibukan sana sini dan macam-macam. Karena itu di waktu orang tua masih ada, bersyukurlah kepada Tuhan. Ini adalah waktu-waktu yang penuh dengan keemasan untuk anak-anak, untuk cucu-cucu. Kalian itu lebih saling mencintai satu sama lain. Kalau ada apa-apa yang kurang, saling memaafkan satu sama lain, dan juga tetap mendoakan orang tua. Mari kita hening sejenak. Kita lanjutkan dengan upacara